Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, izinkan Bapak sekali lagi memperkenalkan diri Bapak pribadi. Nama Bapak Norpandi, guru kelas 3 SDS 021 Mutiara Hati, Pulau Burung. Khususnya di sini Bapak mengajar mata pelajaran tematik. Tetap semangat belajar meski kalian harus di rumah aja. Dan melalui video pembelajaran kali ini, simak dan dengarkan penjelasan berikut dengan baik. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, sudah pernah kita bahas tentang benda-benda di sekitar kita dan juga sifatnya. Kamu semua pasti masih ingat kan dengan pelajaran tersebut? Bahwa benda-benda itu ada yang terbuat dari kayu, kertas, plastik, logam, kaca, karet, dan lain-lain. Itu semua bahan pembuatan benda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, Bapak akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu wujud benda disertai sifatnya. Tema 3, subtema 2. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, Bapak harap anak-anak bisa membedakan pembagian benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, Bapak harap juga anak-anak semua mengetahui sifat-sifat benda tersebut. Dan yang ketiga, Bapak harap anak-anak dapat menyebutkan contoh-contoh benda berdasarkan wujudnya. Sekarang kita mulai aja penjelasannya ya. Silahkan anak-anak perhatikan dan dengarkan dengan baik. Benda seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, benda-benda tersebut memenuhi seluruh ruang di dunia ini, mulai dari yang besar hingga terkecil yang tak terlihat oleh mata kita. Berdasarkan wujudnya tersebut, maka benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama adalah benda padat dan juga sifatnya. Nah anak-anak, benda padat adalah benda yang memiliki sifat, yaitu yang pertama, bentuknya selalu tetap dan tidak mudah untuk berubah. Seperti meja, dimanapun kamu meletakkannya, bentuknya akan tetap seperti itu juga, tidak akan berubah menjadi bentuk lain. Sifat benda padat yang kedua adalah tidak berubah ukuran. Benda padat ukurannya akan selalu tetap, baik itu beratnya, volume atau isinya, dan panjangnya. Yang ketiga, benda padat memiliki permukaan yang dapat kita rasakan dengan tangan atau kulit. Nah, permukaan benda padat ada yang halus, licin, dan juga kasar. Sifat benda padat yang keempat adalah benda padat memiliki warna. Artinya, benda padat tersebut bisa dilihat oleh mata kita. Contoh benda padat adalah meja, kursi, pensil, buku, bola, dan lain-lain. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Benda tersebut adalah bola. Bagaimana bentuk bola tersebut? Bentuknya adalah bulat. Apakah bola tersebut bisa berubah bentuknya menjadi persegi, persegi panjang atau segitiga? Tentunya tidak, karena bola memiliki bentuk yang tetap. Dan juga ukuran bola akan tetap seperti sebelumnya, tidak membesar atau mengecil. Kemudian permukaan bola ada yang kasar dan juga ada yang halus.
Yang kedua adalah benda cair. Anak-anak, dapatkah kamu menyebutkan contoh-contoh benda cair? Benda cair itu contohnya air, kecap, minyak, susu, sirup, dan lain-lain. Disebut benda cair karena ia memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama, bentuknya tidak tetap. Karena benda cair akan berubah bentuknya mengikuti tempatnya. Sebagai contoh, kamu memasukkan air ke dalam gelas. Maka apa bentuk air tersebut? Bentuknya juga akan sama seperti gelas. Nah, air di dalam gelas tadi kamu pindahkan ke dalam botol. Apakah bentuknya akan tetap seperti gelas? Tentunya tidak, karena air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya juga akan menyerupai botol. Yang kedua, sifat benda cair selalu tenang dan datar. Tidak seperti benda padat yang permukaannya ada kasar, halus, dan licin, permukaan benda cair akan selalu tenang dan datar, kecuali ketika dia tertiup angin atau menerima getaran. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kalau yang ini kalian pasti sudah tahu kan? Misalnya saat hari hujan, air di tempat yang lebih tinggi akan turun ke tempat yang lebih rendah, atau air di permukaan tanah akan mengalir ke aliran air atau menyerap ke dalam tanah. Yang keempat, benda cair menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, itu adalah sifat-sifat benda cair beserta contohnya. Ketiga, yaitu benda gas. Anak-anak, benda gas jarang terlihat oleh mata kita. Namun, benda gas memenuhi seluruh ruang yang ada di bumi ini. Benda gas ini hanya dapat kita rasakan melalui indera penciuman atau kulit kita. Saat kita bernapas, kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oksigen dan karbon dioksida itu adalah udara yang termasuk benda gas. Contoh lainnya adalah angin yang biasa kita rasakan sehari-hari. Bisakah kamu melihat angin? Tentunya tidak kan? Karena angin hanya dapat kita rasakan saat ia berhembus. Namun, ada sebagian benda gas yang dapat terlihat oleh mata kita. Contohnya asap, uap air saat kita memasak. Adapun sifat-sifat benda gas ini adalah yang pertama, benda gas tidak dapat dilihat, tapi dapat kita rasakan, kecuali asap dan uap air tadi. Yang kedua, benda gas itu tidak berwarna. Yang ketiga, ada benda gas yang berbau dan ada juga yang tidak berbau. Dan yang keempat, bentuknya tidak tetap dan selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Nah, itulah pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas, beserta contoh dan juga sifatnya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran tadi mudah untuk kita semua pahami. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali lagi, tetap semangat belajar meski kita harus di rumah aja. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara menjaga jarak aman, mencuci tangan menggunakan sabun, dan saat kalian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Demikian Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.